Hai guys, selamat datang kembali di Literature. Masih sama Ayah di sini. Lama nggak bikin video lagi. Terus sebenarnya itu masih banyak yang ingin ku bahas tentang GERD itu sendiri. Tapi kali ini untuk di video ini aku akan keluar sedikit. Aku akan keluar dari tema tentang GERD karena aku baru-baru ini ngalamin hal menarik yang aku tuh udah nggak sabar banget buat sharing ini ke kalian. Jadi tuh 2 minggu lalu keluargaku datang dari Maluku. Jadi kakak iparku datang sama 2 ponakanku yang bakalan kuliah di Jogja. Jadi aku tuh selama 2 minggu terakhir ini tuh aku sebenarnya selain sibuk di kantor, aku juga sibuk ngurusin semua perlengkapan mereka untuk tes dan tetek bengeknya untuk administrasi mahasiswa baru gitu. Jadi makanya aku tuh jadinya meskipun punya banyak rencana untuk bikin video tapi nggak ke eksekusi gara-gara kesibukanku dengan keluarga aku ini. Tapi alhamdulillah udah selesai, mereka udah keterima di jurusan yang mereka inginkan masing-masing dan bentar lagi bakalan ke Jogja, meskipun mungkin akan tetap kuliah daring karena keadaan COVID di Indonesia yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kesibukanku untuk mengurusi ponakan-ponakanku ini itu bikin aku gaya hidupnya agak sangat tidak teratur. Jadi aku makannya agak kacau, terus kemudian aku istirahatnya totally kurang karena aku udah lama gak ketemu keluargaku. Otomatis ketika ketemu kita ngobrol-ngobrolnya itu sampai gak kenal waktu. Akhirnya aku tidurnya kepagian. Terus kemudian aku tuh tinggal di penginapan. Aku datang ke penginapan itu aku nggak bawa persiapan karena rencananya pulang kan, tapi ternyata karena keasikan ngobrol akhirnya aku tidur di penginapan dan alhasil paginya aku nggak bisa gosok gigi, malamnya juga sebelum tidur enggak, dan kebersihan oral tidak terjaga dan besoknya jadilah sariawan. Dan yang menyebalkannya sekali muncul sariawan yaitu 3. Guys, ini wajar banget ya karena aku tuh udah kecapean karena kesibukanku sebelumnya. Terus kemudian aku ngurusin ponakanku ini datang dan makan istirahat yang tidak teratur, akibatnya daya tahan tubuh maksudku itu langsung ngedrop banget dan jadilah 3 sariawan sekaligus. Dan yang nyebelinnya lagi, itu sariawan yang muncul adalah sariawan di lidah. Bisa bayangin gak? Jadi itu satu di lidah bagian depan, persis di sini. Terus kemudian satu lagi di bagian atasnya. Dan kemudian satunya itu di sini. Jadi tuh kayak berjajar gitu loh. Dan itu sumpah sakit banget. Aduh, itu kayak kalau ada yang ajak ngomong itu aku bawaannya emosi aja, even sama kakak iparku sekalipun tuh kayak aku kalau dia ajak ngomong tuh aku agak bete gitu, soalnya aku nggak bisa jawab kan kalau aku ngomong itu kan sakit gitu. Sebagai apoteker aku tuh jelas tahu bahwa jenis sariawan yang paling menyebalkan untuk diobati itu adalah sariawan yang posisinya di lidah. Itu kayak susah banget gitu untuk sembuh. Kayak kalian tahu Kenalog, salah satu salep yang digunakan untuk ngatasin sariawan. Itu kan kalau dioleskan di kayak di bagian bibir gitu, bagian rongga mulut, kita punya dinding mulut, itu tuh masih bisa nempel. Tapi kalau udah posisinya di lidah, itu dia bakalan cepet hilang. Jadi dia efektivitasnya berkurang karena kegeser sama adanya air liur. Jadi mengatasi sariawan yang posisinya di lidah itu tuh gampang-gampang susah guys. Nah terus kemudian obat yang lain yang sebenarnya juga bisa pakai itu harganya lumayan mahal gitu. Jadi
kayak ya sebenarnya worth it sih. Kalau untuk kesehatan sebenarnya kita juga nggak boleh pakai alasan uang gitu, itu nggak boleh jadi alasan. Cuman tahu sendirilah kita dalam kondisi pandemi seperti ini segala sesuatunya itu menjadi sangat terbatas secara ekonomi. Jadi kita kalau masih bisa saving ya mending saving gitu kan. Terus waktu itu juga aku posisinya emang gak enak badan. Jadi sariawan itu tuh diikuti dengan rasa gak enak badan. Dia kayak aku pegel, terus kayak aku demam gitu, aku pusing gitu, gak enak banget. Jadi kayak aku mau keluar untuk beli obat itu kayak badanku gak enak aja gitu. Jadi aku memutuskan untuk lebih istirahat, cuma emang gak enak banget gitu. Nah jadi akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan apapun yang ada di dapur lagi untuk mengobati keadaanku. Dan aku membuat campuran 2 bahan guys, yaitu serai satu batang ya namanya ya, sama 1 sendok lada putih. Dan guys, itu kayak eureka banget buat aku. Gila, aku habis minum itu dan keadaanku tuh langsung tiba-tiba, yang tadinya aku berasa kayak gregesi banget, badanku sakit, itu tiba-tiba kayak berasanya enak, aku keringatan. Terus sariawanku itu masih ada, tapi rasa nyerinya itu kalau kita skalakan 10 itu dia berkurang menjadi 6. Signifikan sekali. Jadi aku kayak wow, kenapa aku nggak ngelakuin itu dari dulu ya. Baru setelah aku minum, jadi aku buat dulu campuran itu tadi, lada sama serai itu, baru kemudian aku cari tahu kok bisa seampuh itu ya, kok bisa seefektif itu. Nah terus kemudian aku cari lebih detailnya apa kaitannya 2 bahan ini sama sariawan, dan aku menemukan satu fakta yang menarik dan itu kayaknya mendukung banget dua bahan ini untuk dijadikan terapi untuk sariawan. Yang pertama terkait sama serehnya sendiri. Nah, sereh itu ternyata dia tuh punya 2 aktivitas yang itu memang pas banget untuk dijadikan obat sariawan. Yang pertama, dari literatur yang aku baca itu banyak banget yang menyatakan bahwa dia tuh punya kandungan untuk melawan bakteri yang ada di mulut, yang terutama yang bikin kita itu giginya rusak. Terus kemudian dia juga efektif untuk mengatasi jamur. Jadi serai itu punya kandungan yang sangat baik untuk mengatasi jamur. Kalian tahu sendiri dong bahwa sariawan itu adalah salah satu jenis infeksi jamur, namanya itu candidiasis. Makanya kalau kalian dapatkan obat untuk sariawan yang bentuknya cair, itu isinya nystatin. Jadi nystatin itu adalah anti jamur guys. Nah yang kedua, kandungannya yang memang baik untuk sariawan adalah dia itu punya senyawa untuk mengatasi inflamasi. Jadi kalian tahu kan, setiap infeksi itu ada infeksi sariawan itu nanti ada, selain ada nyeri itu juga akan ada bengkak, terus kemudian ada juga merah. Ini adalah tanda-tanda inflamasi. Dan si lemongrass atau serai ini itu dia punya 2 kandungan, itu ada dia punya citral sama geranial, yang 2 senyawa ini tuh merupakan anti inflamasi yang oke banget. Dan itu nggak heran kenapa di aku itu langsung terbukti banget hilang gitu. Jadi kayak ini tuh kombinasi yang super banget nggak sih? Ada anti jamur sekaligus, kemudian ada anti inflamasi sekaligus. Itu kayak kita tuh pakai nystatin sama kenalog bersamaan, iya kan? Sebenarnya itu hanya beberapa dari manfaat serai ya. Jadi aku tuh sebenarnya
menggunakan serai untuk berbagai kebutuhan. Jadi kayak papaku di kampung itu aku sering banget suruh untuk bikin teh serai kalau misalnya dia lagi nggak enak badan, karena serai itu memang punya banyak sekali manfaat yang oke buat badan. Terutama itu aku pengennya itu lebih ke perawatan pembuluh darah guys. Nah tapi itu hal lain lagi, nanti aku bakalan bahas di video-video selanjutnya ketika aku ngebahas entah itu tentang penyakit yang bisa diobati pakai campuran serai, atau pada saat nanti kalau aku bikin materinya adalah tentang serai itu sendiri. Nah tapi yang jelas serai itu herbal dengan sejuta manfaat. Nah yang kedua adalah bahan lada putih ya maksudku. Nah kalau kita lihat penjelasanku tadi tentang serai, kesannya kan kayak udah cukup, tapi sebenarnya ada manfaat lain yang didukung sama si lada, tau nggak? Jadi lada itu juga punya efek anti-inflamasi. Dia tuh punya kandungan capsaicin yang itu sudah banyak dikenal sebagai anti nyeri yang cukup poten. Kalian tahu ada beberapa jenis salep untuk anti nyeri kayak Xeleo gitu, yang salah satu kandungan di dalamnya itu adalah capsaicin. Jadi untuk soal nyeri, capsaicin itu sudah tidak perlu dilakukan lagi karena udah banyak juga digunakan untuk produk-produk anti nyeri. Nah itu ada di dalam lada. Nah yang kedua adalah si lada ini dia tuh makin bagus lagi buat sariawan, karena dia tuh ternyata punya kandungan vitamin A, K, dan C. Kalian tahu kan kalau misalnya vitamin K itu bisa untuk mengurangi pendarahan di daerah mulut kita, jadi mulut kita jadi nggak gampang robek. Buat kalian yang gampang gusinya luka, itu bisa jadi karena memang kekurangan vitamin K. Terus kemudian vitamin A sendiri itu sebenarnya bagus untuk kayak kulit. Kalian tahu kayak produk-produk kecantikan itu kan banyaknya adalah turunan dari vitamin A kayak isotretinoin ya itu. Terus kemudian vitamin C nggak usah disebut. Ada nggak dari antara kalian yang kalau misalnya kena sariawan terus ngisap vitamin? Enak nggak? Ya itu, karena salah satu yang menyebabkan kita itu gampang untuk kena sariawan itu adalah kekurangan vitamin C. Jadi pas nih antara lada sama serai itu kombinasinya sudah kayak aku bilang udah lebih dari cukup deh. Anti nyerinya dapet, anti inflamasinya dapet, terus kemudian ada vitamin C-nya juga, ada vitamin A dan K yang itu untuk mendukung untuk perbaikan lukanya. Terus kemudian dia juga punya antioksidan. Dan ini tuh udah kombinasi yang paten banget yang aku bilang. Nggak heran kalau aku itu bisa sembuh 3 sariawan hanya dalam 2 kali minum. Hilang. Nih kalau aku minum yang ketiga baru hari ini dan udah nggak ada bekasnya sariawan. Yang kemarin tuh masih ada kayak udah kayak, kalian tahu biasanya kan kalau sariawan tuh dia kayak agak menonjol kulitnya terus putih kan. Ini tuh kemarin aku minum pertama itu dia langsung agak mengecil, beberapa jam kemudian agak mengecil, terus kemudian kayak lengkungannya itu kayak ketutup, cuma putih doang, agak mengganjal doang. Tapi di hari kedua itu makin kecil, dan aku minum ketiga, jadi aku minumnya itu hanya tiap malam doang, udah nggak ada sisanya. Aku udah kayak nggak ingat kalau aku tuh kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu menderita banget gara-gara sariawan gitu guys. Terus kalian pasti ingin tahu dong gimana caranya aku bikin gitu. Nah sebenarnya aku tuh pengen bikin videonya bagaimana aku ngerjainnya, tapi kemarin tuh kan aku memang lagi sibuk sama ngobatin keadaanku, jadi aku tuh kayak nggak sempat untuk bikin video yang layak gitu. Tapi aku sempat kok ngambil kayak tabnya dikit gitu, karena pas yang udah
hari kedua itu aku udah mulai berpikir untuk sharing ini ke kalian gitu. Jadi aku sempat ngambil videonya tapi nggak bener-bener proper, cahayanya juga nggak bener-bener, tapi minimal itu bisa cukup untuk ngasih tahu kalian gimana cara aku bikin campurannya ya. Jadi nanti aku akan sematkan videonya di video ini habis ini. Sekarang aja kali ya. Nah, untuk campurannya seperti yang kalian bisa lihat di dalam wajan, itu ada serai 1 batang yang aku iris nggak terlalu tipis, sama ladanya itu aku pakai 1 sendok makan full. Terus aku campurin sama air, jumlahnya itu nanti sewadah itu muk yang coklat itu sampai full. Aku masukin terus aku panasin deh. Nah, aku panasinnya itu pakai api kecil karena aku nggak pengen kalau nanti zat aktifnya itu rusak dan vitamin dan mineralnya itu nanti bisa menguap terlalu banyak. Jadi api kecil aja. Nah, lama waktu merebus kayak gini tuh itu pokoknya patokannya di warna. Jadi sampai udah ada keluar warnanya, jadi udah agak-agak kekuningan gitu, baru aku angkat, aku masukin wadah, aku diamkan agak anget, terus aku minum. Gitu aja. Udah lihat kan videonya, gampang kan? Jadi itu hanya butuh didiemin, jadi dipanasin, tapi jangan sampai terlalu mendidih banget karena kan ada vitamin A, C, dan K yang kalau kita terlalu panasin banget itu bisa rusak, sayang kan. Jadi aku tuh cuman kayak manasin biar ekstraknya itu keluar, sari-sari zat aktifnya itu biar ketarik keluar dengan bantuan panas, tetapi tidak sampai yang terlalu panas, terlalu mendidih sehingga malah merusak senyawa aktifnya, terutama yang bentuknya adalah vitamin dan mineral gitu. Nah, habis itu aku tuangin ke mug, terus aku diemin. Kalau udah agak hangat baru aku minum. Aku ngelakuin itu hanya tiap malam selama 3 hari berturut-turut, dan seperti yang aku bilang tadi, bekasnya udah hilang sama sekali dan aku bebas dari sariawan. So kalian yang mungkin ngalamin sariawan juga atau sering banget ngalamin sariawan, mungkin kalian bisa simpan, nanti kalian bisa bikin sendiri kalau nanti kalian sariawan. Save aja dulu, siapa tahu butuh. Oke guys, aku rasa videoku kali ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat ilmunya, dan kalau kalian punya pengalaman menarik, sharing dong di kolom komentar, dan kemudian nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.